Pramudia Anantatur pernah menulis buku tentang Bekasi berjudul Di Tepi Kali Bekasi. Selamat datang di Planet Bekasi. Jadi Sudah. kita episode keberapa nih Bang? Ini episode ketiga Mas Web. Ketiga ya. Sebenarnya ini harusnya episode keempat ya Mas Web ya. Cuman karena kemarin ada kesalahan teknis, Betul? file-file crash, Betul. Ya namanya jalan-jalan berlubang. Oh, berarti ya. Karena perintis ya. file podcast kita rusak tuh gara-gara jalan berlubang. Jalan berlubang Di Bekasi. Iya, kan laptop lu kan keguncang kenceng banget itu. Wah, dia bener sih. Iya. Kadang gue naruh tas di depan gitu gue. Nah, itu faktornya Bang. Karena Jadi mixer lu. Karena kalau perjalanan jauh nggak boleh taruh boleh di sini, belakang ya. sakit Iya sih. punggung. Bagian Bekasi Jakarta 2 hari 2 malam. Lumayan ya. Lumayan. Gitu. Jadi ini kita sebut episode ketiga Ketiga. dan kita libur 2 minggu ya. Katanya perintis iya, ya, tapi nggak rajin. perintis. Gimana sih kita Bang? Ini Kacau. harusnya kalau perintis tuh kan tekadnya kuat dong kita. Tapi itu si anak-anak perintis itu anak siapa sih? Gua kenal sih. Nggak kenal ya. Ya, Bahaya, yang di bukan belakangnya- orang Bekasi juga, jadi nggak usah kita bahas lah ya. Benar. Tadi Iya. kan gue sempat menyebutkan fakta web. Apa tuh Bang? Kalau ternyata salah satu penulis atau sastrawan di Indonesia, salah satu yang besar, si Pramudia. Pramudia Anantatur ternyata pernah menulis Apa buku tuh? tentang Bekasi. Judulnya Di Tepi Kali Bekasi. Us. Itu Berarti Kali Bekasi ini tuh dari dulu tuh emang udah ikonik dan Kali peristiwa Bekasi ya. tuh Banyak masuk menyaksikan ke peristiwa sejarah, ya. betul. Jadi saksi bisu sejarah di Bekasi. Iya, bro. iya. Jadi bukan saksi gusur-gusuran sekarang zamannya gubernur doang. Enggak. Enggak ya. Enggak, tapi penggusuran itu bagus kok, Bagus. Program bagus itu. Nah, buku ini tuh menceritakan perjuangan rakyat Bekasi dari masa revolusi tahun 1945. Oh, Dan iya. novel ini diterbitkan pertama kali di tahun 1951 oleh usaha penerbitan Gapura. Jakarta. Betul. Nah, ini gue nggak tahu sih bukunya sampai sekarang masih ada apa enggak, Iya. masih bisa diakses apa enggak. Tapi wajib untuk dibaca sepertinya. Iya. Lu udah baca belum? Enggak, saya cuma Wajib tahu berarti ya. fakta. Habis ini wajib berarti Benar, lu baca benar. ya. Berarti next video episode keempat lu mengulas tuntas buku di Tepi Kali Bekasi karya Bapak Pramudia Anantatur. Enggak, sebenarnya kan gue cuma mau ngasih tahu fakta Fakta aja. aja. Enggak mesti harus gue baca. Ah, Tapi keinginan untuk baca ada. Tapi maksudnya nggak usah dipaksain gitu. Oh, iya. Santai aja. Salah gue. Iya. sorry. Terlalu di pressure nih masnya nih. Sekali lagi kita di Lagi sekian di mana? episode kita ada di Kedutaan Besar Bekasi. Geser kamera bentar. Nah, coba Duh. dikasih lihat. Nah, tuh. Kedutan doang nih, Bang. Ke kanan dikit. Bagus. Nah. Terus. Nah, tuh. Nah, kayak tuh ada mas-mas tuh pakai baju masuk dong. putih, masuk dia. Sorry, Mas. Enggak apa-apa. Sorry Mas lagi. Kita lagi ada di Kedubes. Salah satu teman kolega kita yang sudah sukses duluan ya. Web. Benar. Coffee shop yang ikonik. Betul. Berangkat dari kolektif Benar, sebuah kolektif di Jati Kramat. Jati Kramat, Terus pindah ke Galaxy, Iya. Grand Galaxy Park, Grand Galaxy Park. tempat di mana mewah sekali ini. Di sini tuh tiap minggu jadinya rame Bang ya gara-gara Kedubes ya. Nah, enggak, karena emang bagus aja ini. Karena emang mall aja. Tapi ditambah Kedubes makin Makin vibe, rame, makin vibe. Benar. Ya kan. Nah, di episode ini kita akan membahas web. Ada yang mengejutkan web. Apa tuh? Ternyata Fakta apa nih yang ada mau gitu? kan kita kan udah sering diledekin kalau Bekasi itu jauh dari Jakarta. Ya, dan itu pun sebenarnya udah mulai ditepis nih sama transportasi Jakarta. Deket Gara-gara ada Pak Pram. Nah, itu kabar-kabar itu mulai ditepis tar editor editinnya. Nggak usah. Oh, nggak ada Saya ya? editornya. Mas nggak usah bikin Kayak buat dev kerjaan. gede. Iya. Nggak usah. Itu aja saya udah males ngeditnya begitu. Ada apa tuh, Bang? Nah, Faktanya, jadi Bang. di seminggu terakhir ini tuh warga Bekasi lagi ngomongin soal ternyata Dan lu maksud gue lu demen gak sama Pak Pram?
Demen gua sama Pak Langsung aja Pram. kita panggilkan Pak Langsung Pramono. ya. Pak Pramono. Sini, Mas. Nih langsung Nih, Bang gua Mas datengin Pak Pram Pak Pramono nih. Nih. Nih, Pak Pram nih. Pak Pram, makasih Pak Pram. Makasih Pak Pram. Untuk transportasi Bekasinya. Iya. Heeh. Ini kenalin di Pras, Di Pras. editor sama videografernya kedua. Nih, di balik YouTube yang besar ada editor. Ada editor yang kuat. Iya, oke. Siap. Sana lu gangguin aja lu Pras. Weh, langsung antagonis. Kita baik-baikin. Nah, jadi seminggu terakhir ini tuh Lagi warga rame. tuh kayaknya sadar gitu. Ternyata ongkos transportasi paling mahal se-Indonesia tuh ada di Bekasi, Web. Pantes kayaknya gaji UMR paling tinggi tapi rasanya kurang mulu ya. Iya, bayangin deh. Satu orang, Hmm. katanya kalau dalam penelitian tuh satu orang di Bekasi tuh sebulan tuh bisa mengeluarkan hanya untuk transportasi Iya, transportasi 1,9 juta Wah, rupiah. bayangkan warga Bekasi itu ada banyak banget tuh. Betul. Berarti sebenarnya Bang ya, UMR tinggi itu pun nggak salah ya Bekasi, karena memang biaya transportasinya mahal loh Bang. Enggak, kan UMR kita kan gara-gara pendapatan dan segala macamnya tinggi gara-gara di Daerah Bekasi ya? kan pabrik dan Oh, segala macam kan iya. ada. Tapi kan secara transportasinya tuh mahal, Web. Transportasi mungkin kalau ke Jakartanya murah, Murah. tapi nggak tahu di dalam Dari kotanya dalam sendiri. kotanya. Nah, karena memang di Bekasi itu kurang transportasi feeder ya Bang. Betul. Jadi dari rumah menuju stasiunnya itu Nah, yang mahal. Betul. Nih ada nih dari info Bekasi yang warna hijau. Di captionnya dibilang orang ke kantor harus naik ojek atau naik apa terserah lah gitu. Intinya menuju public transportasi itu misalnya dari rumah gue nih kayak Iya. di Bekasi Utara di Kaliabang Tengah. Nah, itu mau kan ke stasiun Bekasi naik apa Bang lu? yang paling cepet naik Gojek Naik Gojek ya? atau naik angkutan apa yang lainnya. Iya. Mungkin orang sekarang malas naik angkot karena angkot di Bekasi jelek-jelek Dan nggak kondisinya. masuk gang Bang. Maksud gue dari Nah, depan rumah lu Itu. ke jalan yang dilalui angkot itu kan Betul. lumayan jauh juga. Gitu. Betul. Kalau zaman dulu kan ada beca. Ya. Jadi kayak dari komplek rumah Ke jalan gede. ke jalan gede yang dekat rumahnya Nah, ada beca. beca. Bisa naik angkot. Nanti jalan gede yang kota antar kotanya Nah, ada lagi gitu. Nah, kan Nah. sekarang kan karena memang gua nggak ngerti ya kenapa angkot Bekasi itu nggak diperbarui ya. Itu mungkin nanti bakal kita ulik lah. Ya Benar. kan? Nah, ini pokoknya dari keluh kesahnya gitu tuh. Nih ada menuju public transportnya, dari Iya, public iya. transport lalu dibawa ke parkiran aja mahal. Ternyata gue di bawahnya lagi tuh Bang. Ya. Nomor 2 itu Depok, beda cepet doang 1,8. Iya, nih ternyata yang nomor 2-nya Depok, yang ketiganya Surabaya. Surabaya. Nah ini juga ditelusuri nih sama Pak Wali kota kita. Pak Wali Kota kita Pak Tri. Dia juga aware perihal itu. Nah, Setelah data ini keluar, bener. akhirnya Aware dia. baru kan kesentil nih. ya Betul. kan? Kemana aja nih mungkin transportasi kita? mungkin gak kesentil Web, maksudnya kan dia kan yang dikerjain banyak. Iya sih, benar. Maksudnya kan mungkin dari penelitian ini dan hasilnya kan ternyata Akhirnya ada harusnya, data yang memang iya, harus diprioritasin gitu ya. Betul. Nah, Keren banget gua. ini kan keren gua nyapunya dari omongan lu. Nih menanggapi dalam kondisi tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyatakan komitmennya untuk menambah dan memperluas layanan angkutan umum massal. Salah satunya langkah komitmennya adalah melalui perusahaan daerah mitra Patriot PDMP yang ditugaskan menyediakan modal transportasi umum yang lebih terjangkau dan terintegrasi. Tuh, jadi memang Komitmen, awas loh kalau cuman nggak komitmen beneran. jangan nunjuk-nunjuk Mas, ngeri. Nih, awas nggak Awas komitmen beneran. Nih, nanti di screenshot ada di sini janji tambah ya. Jangan dikurangin, Pak. Tapi perihal transportasi ini bener Web, adanya Web. Iya. Maksudnya Isu ini tuh udah lama Bang, cuman kan memang akhirnya ada yang naikin lagi nih, datanya keluar lagi nih, ya kan? Bener. Karena kan nggak kita doang yang ngeluh gitu. Bener. Kan kalau dari kemarin kan kita ngeluh-ngeluh sebagai warga ya ngoceh nggak jelas kan. Bener. Akhirnya datanya keluar nih. Bener. Dan datanya valid. keluar, Gitu. valid. Nih ahli transportasi nih kita umum juga udah kita undang. Ada Kementerian Olahraga Kota Bekasi nih. Masuk inframe dulu Mas. Ini inframe dulu. Nih, ini yang ngurus sepak bola Bekasi nih.
bola plastik aja saya. Ya, oke Mas, hati-hati ya Mas. Nah, Jadi menurut lu transportasi. apa yang harus dilakukan wali kota Bekasi untuk langkah awalnya nih bang? Selain Ya, janji ini nggak usah kita hitung. Di riset dulu Mm-mm. kebutuhan di Bekasi itu apa di dalam kotanya. Maksudnya, Yeah. misalkan ada angkot yang bisa dijangkau di beberapa komplek, terus dari angkot itu keluar untuk ke jalan besar. Jadi kayak dari angkutan yang kecil ke besar yang adanya di jalanan utamanya Kota Bekasi. Bener. Kan kayak sekarang udah ada bis kita. Iya. Tapi kan orang untuk bisa mengakses bis kita itu Nggak tahu naik apaan kan? Iya. Karena nggak mungkin jalan kaki bang. betul, mungkin Iya. dibikin angkotnya tuh kayak Jaklingko. Ya, memang harusnya di Bekasi yang sepadat sekarang kayaknya rute dan banyak spot-spot baru nih. Kayak kita ada stasiun baru, MRT, Betul, LRT. betul. Kayaknya tuh perlu ditata ulang nih Betul. si rute-rute angkot feeder ini bahkan Nah, bis kita itu gitu. Terus kan. mencari titik tengahnya, misalkan Nah, bis kitanya itu ada 4 titik, Ha-ha. dari utara ke tengah, timur ke tengah, heeh. barat ke tengah, selatan ke tengah. Iya. Nanti untuk menunjang bis kitanya di sekitar itu ada angkot-angkot yang juga terintegrasi sama bis kita. Wih, gila. Daging banget Betul. daging. Soalnya gue pernah baca Ha-ha. 2 tahun lalu, setahun lalu ya. Di mana tuh? Bekasi itu jadi salah satu daerah yang transportasinya mewah, tapi dalam skup nasional. Iya. Maksudnya iya. Kan kita dilewatin sama kereta LRT. enggak kayak Kereta ada, cepat. ada LRT, ada kereta cepat, terus ada KRL, terus ada nanti ada MRT ke depannya, terus kayak kereta yang ke Jawa sekarang kita udah nggak mesti harus ke Pasar Senen Ya. atau ini, tapi udah Benar, bisa di udah ada di Bekasi. stasiun Bekasi. Itu kan dalam skup nasional, tapi di dalam kotanya harus dipikirin juga. Benar. Gitu loh. Karena gue dulu pas masih kecil di Ha-ha. Bekasi sampai SMA, gue tuh pengguna angkot. Oh. Kayak rumah gue nih di iya. Kaliabang Tengah. Ha-ha. Gue kalau mau nonton ke Metropolitan Mall naik 10B. Oh. Itu jaraknya udah aman. Sekarang udah nggak ada tuh kayaknya Udah tuh. nggak ada 10B-nya. Iya. Maksud gue kan, oke, misalkan alasannya ya kan gara-gara ojek online atau taksi online jadi tergerus. Nah, Ha-ha. buktinya di Jakarta Jaklingko masih Hidup-hidup aja. hidup karena pasti ada pasarnya yang membutuhkan. Iya, benar. Ibu-ibu yang ke pasar, Ha-ha. anak-anak yang berangkat sekolah. Dan ada pun kayaknya nggak usah langsung serentak banyak rute gitu nggak sih bang? Pelan-pelan Mulai dari aja. rute-rute yang memang padat aja ya nggak? Gitu. Dan kalau Jaklingko kan driver angkotnya dibayar kayak karyawan bulanan Iya, gitu kan. Pasti gajinya. masa abang-abang yang sekarang narik angkot nggak mau. Iya pasti mau Daripada sekarang Sepi. pendapatannya sih. Iya kan? sepi. Angkotnya jelek. Ini Penumpang kan sepi. dibagusin. Iya. Nah, jadi tolonglah Patri. Nah, ini Iya. juga disambut sama gubernur kesayangan kita. Perihal biaya ini. Berita Ini ada dari Kompas nih. di kompas.com. Deddy Mulyadi prihatin biaya transportasi umum. Terima kasih banyak Pak Nah, Dedi udah prihatin. Terima kasih. Jangan kegocek sama judulnya prihatin. Masa wah nanti Iya. nganggapnya Pak Wah, Deddy cuma Pak Dedi prihatin. doang. Padahal nih. kalau kita baca Enggak. mah dia Capability gubernur kita tuh nggak kayak gitu. Beliau Dia- lebih dari itu. dia lagi sudah lagi merancang Hmm. gimana caranya ada kayak transportasi, bahkan dia skupnya Jawa Barat Tuh. untuk bisa diakses. Jadi kayak misalnya kita mau keliling ke Jawa Barat tuh Kita mau ke Cirebon. ada rute kendaraannya. khususnya. Tuh. Kalau yang saya baca sih kurang lebih outputnya gitu ya. Tuh. Nih, Berarti nih Kang Dedi ini memang nggak cuman prihatin doang bang. Sepertinya beliau ini sudah dari awal ini Bener. udah mulai hitung-hitungan nih. makanya kita nggak bisa hanya melihat pejabat-pejabat kita kayak wali kota atau gubernur dari sisi Underestimate. negatif. Iya, harus positif. Iya sih. Setuju kan? gua. Iya, nggak boleh itu. Iya. Sih yang Coba sering kan sini seandainya data ini nggak mencuat, ya Ah. mungkin kan bisa jadi nggak ada tanggapan kan? ada Lupa sebenarnya. mungkin. Enggak, lu nggak boleh gitu. Oh, nggak Web. gitu ya? Gue yakin padahal udah ada direncanain. Bisa Cuman aja. belum kesebut aja, baru kesebut sekarang. Iya kan, cuman kan kenapa Gitu. baru sekarang? Maksud Apa? gua nih dia udah lama loh tinggal di Jabar. Iya, udah. Pak Tri pun sebelumnya Iya, jadi wakil wali iya. kota ya. Kenapa nggak diobrolin dari dulu gitu? Ya, Tinggi. semoga ini kan nih catat lagi bang, nanti Boleh. lu screenshot. Ini kan janjinya akan diimplementasikan bertahap Bertahap. Di- Salah lagi tuh gua. di 2027. Benar, insya Kita- Allah. kita Kita keep. doain aja.
Jangan doain dong bang, kita jaga janjinya. Lah, sekarang dulu ada gubernur mau bikin taman kayak Korea di samping Sungai Giant, Cangkangong. mana? Iya sih. Mana? Iya, sekarang kan lagi sibuk. Tapi kalau yang ini kayaknya kejadian Ini sih, kejadian insya ini Allah. insya Allah. Soal beda soalnya. Iya, karena Soalnya nggak kalau ada sekarang janji-janji. Bekasinya keren. Kalau sekarang, kenapa nepok Mak- tangan isu. gua? Kalau sekarang Ini Bekasinya parah nih orang ini keren. lebih parah sebenarnya. Dia Ya. dari tadi nyalahin gue mulu padahal dia lebih parah loh. Enggak. Dia giringannya gua loh. mah baik Gua kan orangnya. jadinya nyuci terus maksud gua. Gua meskipun pas pilkada nggak milih Patri, Gue milih. Nih gue disclaimer nih. Gue milih. Ya bener web, gue tahu cerita aslinya. Tapi gue tetap mendukung karena yang udah dijadiin wali kota Patri, udah kita Ya, dukung. kita dukung programnya. Selama programnya bagus Ya. kita puji, kita Tapi Patri ini salah pelukan. satu yang berani tampil loh bang. Maksud gue Bener. karena kan wali kota sebelumnya kan jarang ada isu yang bahkan yang complicated lah. Ini kan Ya. jatuhnya kan Tapi transportasi ini susah nih. bener. Ntar digarapnya nih. Tapi beliau berani tampil nih. Tapi Patri salah satu wali kota Bekasi dalam track recordnya yang langsung responsif. Ya itu Keren Patri. Keren, Pertahankan Patri. pertahankan. Kita Jangan belum ngilang melihat- Patri. Ntar kita pusing nyarinya. Iya. Emang kenapa sih kalau ngilang? Nah masih terkait transportasi nih bang. nih, Ini lagi ada yang rame lucu nih. Ini jatuhnya isu nasional sih bang. tapi web ya gimana ya? Kenapa sih kita mau berharap apa sih sama negara ini kalau hal-hal remeh-temeh gini itu diobrolin? Iya. Kayak sound horek, Tolol anjir. terus kemarin ada ijazah Jokowi, terus Sumpah sekarang tolol. cuma gara-gara bendera One Piece. Tolol ya. Lu sepakat nggak? Tolol. Tolol, maksud gua negara lain tuh udah mikirin gimana cara kita bisa ke bulan. Jepang mulai Gimana ini caranya. ngilangin sel kromosom biar anak gak Down Iya. syndrome. Kemarin gue lihat di Jepang kayak ada kayak misalnya lu beli sari roti, misalkan bungkusnya lu buka, Ya. lu baru makan setengah nih. Hah? Kalau di Jepang tuh Bisa ketutup. enggak. Kalau di Jepang tuh dibungkusnya disediain selotip kecil Tuh. untuk kayak lu tutup lagi kalau memang lu mau makannya ntar. Nah, Jepang Gila. gak mikirin itu. Negara lain udah pada mikirin yang keren-keren, kita masih ya Gua- Allah. Gua bingung dah. Kayaknya maksud gua kayaknya pejabat-pejabat kita nggak kelihatan wibu bang, tapi maksud gua ngurusin yang berbau One Piece gini kan aneh ya. Iya, maksudnya sampai kayak jadi gerakan Iya. makar atau apa. Kan kalau nggak usah teman-teman yang memang mengikuti One Piece atau Wibu. Heeh. Gua aja yang nggak mengikuti kayak apaan sih? ya? Nggak Orang jelas ya. mikirin Tolol ya? tuh. Apa makan siang gratis gimana? Udah Iya. bener atau belum? Kebijakan apa bener Ih, apa tolol, belum? tolol Tolol banget sampai Tolol. diberitain kan. Nih, Tolol. jadi Tolol. ada kita mengutip dari kompas.com lagi bahwa ada supir truk atau supir mobil box di Bekasi itu di belakang mobilnya dia dikibarin bendera One Piece. Tuh. Dan mengibarkannya pun bukan tanpa alasan bang, kayak gua mau makar Enggak. ngibarin bendera kan enggak bang. Dia ada alasannya. Dia karena ekonomi emang lagi lesu gitu kan. betul. Nih kata Ini dia, bentuk ekspresi protes lah gitu kan. kata drivernya di Apa tuh, Bang? bekasi24jam.com. Ini murni aspirasi, intinya tetap yang diutamakan NKRI. Tuh. Karena saya juga warga Indonesia selalu menjunjung Tinggi NKRI. NKRI. Mungkin kalau gua nganggapnya sama si driver ini sarkas, maksudnya kayak Iya. gua nih supir driver, warga bawah lah, kelas bawah. Benar. Penggerak ekonomi Lu tuh juga. bukannya ngebahas atau mikirin kebijakan untuk gua, Iya. tapi lu malah remeh-temeh bendera One Piece. Ya udah gua kibarin aja dah Jasa sekalian. Pak Joki, Pak Jokowi, Nah, apa tuh? Jokowi. Oh iya. Gak jelas. Maksud gua Tapi selalu kayak gitu bang. Tapi lu sadar gak sih polanya selalu kayak gitu. Dibikin keruh dulu, ntar ada yang tampil. iya, terus Kayak maksud gua kemarin. media kayak televisi jangan dikasih panggung kenapa sih? Iya, yang Acara-acara gini-gini nggak usah tema-tema Gak usah talk dibahas show lah ya. tolol belum mati kan? Iya tolol. Belum kan? Oke. Belum. Masih Maksud gua- tiga kali tolol lagi bang. Iya. Sekali lagi bang. Jangan. Maksud gua kadang kan ya gua tahu sih televisi mengejar rating. Ya. Tapi maksud gua yang ditampilin tuh untuk edukasi ke masyarakat. Kalau Nah, kalau medianya kayak gini terus ya nggak usah lah mayoritas, digoreng-goreng lah yang gini-gini ya. ya gimana manusia mau cerdas? Iya. Asik. Maksud gua bener. Ini Keren kan banget bentuk perlawanan. nih. Lu keren banget sih. Dan bendera ini juga direspon sama wali kota kita Tuh. lagi, Patri.
Pak Tri ini memang segala isu apalagi yang berkaitan sama Bekasi beliau langsung Responsif. mikrofon mana mikrofon. Asik. Nah, Biar ini saya ngomong. ini gua kutip dari media paling keren yaitu Kota Bekasi keren. Dalam videonya Patri bilang, intinya lah saya emang kagak ngelarang. Yang penting gak boleh dikibarin dalam bersamaan. Itu kan kalau itu kan masalah aspirasi. Udah, kalau emang kesukaan One Piece silakan. Iya. Yang penting kan harga NKRI Harga mati dan nomor 1. Udah. Patri bijak Patri. Bijak Patri, bijak. Keren Patri. Dan Bagus. kayak presiden pun sampai turun bang, maksud gue Pak ngapain ya? Prabowo aja kagak Nih, kagak gue kasihan bang, ngelarang. beliau nggak nonton One Piece, Ah. tapi dipaksa untuk ngebahas nih bendera One Piece, jadi bingung ya. Kasian. Ini tuh awalnya dari itu ya, yang rapat DPR itu ya, apa sih? Kayaknya Awal-awal menteri yang mulai. ngomong nggak boleh deh, Ya maksud menteri apa gitu nggak boleh ngomong maksud katanya. gua ini Pak Dasko boleh. nggak ada Padasko itu sebenarnya dia apa sih? Ini kalau di One Piece tuh, Kalau di One Piece, kok tiba-tiba ke One Piece nih sorry. karakternya? Beliau ini bang, orang kepercayaan kayaknya. Iya, tapi kayak ini ya, kayak wakilnya ya. Kan Gibran Maksudnya sibuk. wakilnya ini Pak Gerindra. Prabowo di Gerindra. Ya, Iya. benar. Itu jangan dipelintir-pelintir. Iya Mas, nih orang nih omongan jangan saya. di ini kan, maksud gua biarin lah. Pak Dasko tuh udah lah. Ya, Gitu. nggak ada yang bahas. Maksud Kita fokus gua. lagi bang ke Bekasi bang. Bener, fokus lagi ke Bekasi. Menurut ya. lu statement wali kota kita ini benar apa enggak? Bener ya. Kan dia bilang saya tidak melarang. Mhm. Kalau mau kibarin, tapi Iya. tolong bendera Indonesianya Ya. tetap dikibarin dan paling atas nomor Ya, 1. dan kabarnya juga nanti minggu depan Patri bakal mengibarkan bendera One Piece yang gede Enggak. di alun-alun. Statementnya siapa itu? Ayo, Oh, enggak gue ya? coba minta pertanguannya statementnya. Kabarnya kan gua kabar ya. Oh iya, Ayo, benar. kabarnya. Oke, selamat Mas Web. Ini pernah kita bahas atau kita sindir lah. Asik. Berpower kita ya. Enggak juga sih. Jadi di podcast pertama apa kedua itu bang ya, kita Iya. pernah sindir ini dan sampai pusat tuh mantau kita. Enggak. Dan akhirnya kayak wah masukan keren nih dari dua Enggak. pemuda Bekasi gitu. enggak berlebihan. Ini juga kejadian bukan gara-gara kita. Oh enggak ya? Enggak. Gua kira. Enggak usah ini. Jangan pernah menjadi orang yang suka mengaku-ngaku web, enggak bagus. Emang kita kan udah segede gitu, maksud gue kan wajar Enggak, aja. Baru 3 episode. Yang nonton juga nggak nyampe 100 ribuan. ya? Iya, bisa dihitung. Kita mau ini ikhtiar aja. Jadi kan pas itu kita pernah menyindir lah soal fasilitas yang ada di stasiun Bekasi. Nah, Kayak pas itu kan kita salah satunya kan ini kok nggak ada JPO, ya. Tuh Nggak gue ada- ingat tuh, benar. nggak ada jembatan penyeberangan karena Iya. bahkan di video gue inget nama medianya tuh Planet Bekasi juga namanya. Ya, Di video yang direkam tuh bahkan kayak ada ibu-ibu Nyebrang. bawa bayi nyebrang jalan di harus untuk ngegeser menuju ini tuh, stasiun. ngegeser pembatas jalan. Iya. Nah kan itu di situ trotoarnya juga dijadiin orang Iya, dagang bahkan abang-abang ojol Ojolnya juga kadang suka ayo mangkal. bang, nggak kadang suka jelas. maksa untuk Iya, naik lah, terus segala macem. Abang-abang parkir penitipan motor Iya. juga kan. Terlalu chaos lah, angkot Pokoknya terlalu ngetem. chaos. Nah ini ada kabar gembira Pak. Ais. Tapi bukan untuk kita tapi untuk semua. Ais. Asik. Itu kayak tagline brand. Iya itu. Apa ya? Malkis. Kabar gembira Untuk kita semua. Nah, itu. Kini Malkis. Udah. Udah. Tapi brand itu masih ada nggak ya? Masih eksis nggak? ya? Masih bang, masih eksis. Masih ya? Masih eksis. Yang gue inget itu bintang iklannya istrinya Ari Kriting sekarang. Gua Indah nggak tahu. Permatasari. Gua nggak tahu itu. Lu katanya anak agensi. Gua taunya taunya Bekasi bakal Keren. dibikinin JPO di depan stasiun Bekasi. Benar. Jadi info dari media Info Bekasi Utara. Ais. Asik. Masuk lagi. Keren, Kayaknya masuk nih lagi. lu orang yang punya info Bekasi Utara udah lu tampilin mulu di podcast kalian Nggak, promosi kebetulan lu ya. Muncul. Lah sebenarnya ini podcast kita kan promoin media-media itu. Ois. Kalau nggak ada media-media itu kita nggak ada bahan, benar. Terima kasih. Kredit ya untuk Betul. semua kesuksesan kita atas media-media. Enggak, bukan Belum. kesuksesan kita.
Mas MPD ya. Iya, Bang. Terlalu MPD. Kita harus sombong juga kadang. Dari info Bekasi Utara, stasiun Bekasi bakal punya JPO baru yang keren. Awas sampai nggak keren. Coba, Pak. Penumpang tidak akan perlu repot nyebrang di Jalan Juanda. Tuh, tenang aja ya. Nih kalau kita lihat desainnya keren. Desainnya Web. pasti orang kaget, Bang. Nah, bentar Web. Biasanya kalau udah didesain bagus. Tahu kan? Ntar kita lihat. Ya, Ya kan? benar. Kayak jembatan penyeberangan yang di pertigaan tol Bekasi Barat. Ya, itu bagus. Dulu kan pernah ada tempatnya bagus. Kenyataannya bagus. Kenyataannya curam, Bang. Iya ya, nggak ada tangganya ya. Iya. Itu ya kacau ya. Wali kota. Ini mah kasih gajlukannya desainnya itu. keren. Wow, jadi ini tuh JPO 3 in 1. Nih tapi kita sempat ngomong kan, kalau perlu di tengah jalan itu di antara dua ruas dikasih pagar tinggi. Iya, ada. benar. Sampai Jadi benar orang nggak bisa lewat bawah. Iya. Mau nggak mau harus lewat atas. Tuh, karena biar kayak orang di stasiun Bogor aja bisa. Iya. Ya kan Cakep stasiun banget Bogor kalau mau ada Berkaca JPO-nya ada ruas, ada yang kalau mau ke jalan apa belok Ya, kanan gitu mau kan. ke kiri juga bisa. Meskipun di JPO-nya memang banyak orang jualan, Ya. tapi kan itu Bogor, bukan wilayah kita. Kalau di Bogor tuh sampai banyak copetnya, Bang. Iya. Sempat viral dulu, tapi kan kita kan nggak kayak gitu ya. Nggak Bekasi gitu. mah Di orangnya Bekasi. oke. Tuh. Nah, ini 3 in 1, Bang. Jadi ada papan iklannya, ada liftnya, ada tangganya. Nah, Lengkap udah. Itu. bagus sih. Tapi kalau nanti udah ada penjual-penjual pedagang kaki lima atau kayak pedagang Nah. tisu atau kanebo, Benar. jangan nongkrong di sini. jualan di situ. Ya, kalau malam juga jangan tidur di sini. Nah, penerangannya kalau malam dibagusin. Kalau perlu ada petugas security Benar. Ngejagain stasiun nih. atau apa yang jagain situ. Gila. Ini namanya sinergi KAI dan Kota Bekasi. Benar. Tuh, di beritanya ada tuh, hari ini sedang koordinasi dengan Dirjen KAI Kementerian Perhubungan. Tanggal 11 bulan 6 2025. Pokoknya kalau KAI, Bang, pasti cepet kerjanya. Lah, Contoh eskalator. itu 100 hari dulu baru ini cepet itu Habis 100 itu hari. peresmian hidup Mati lagi. Hal teknis. Kaget. Kaget, eskalatornya kaget Web. Kan Lah. wah, kerja nih gue. Besok liburan gitu. Kelamaan nganggur. Iya. Biasa namanya karyawan kelamaan nganggur kan gitu ya. Kaget Wajar. deh. Wajar. Kerja nih kita. Baut-bautnya kan. Aduh, kerja lagi nih. Gitu. Nih keren nih JPO-nya. Nih- Semoga dirawat ya, ada liftnya. Ini anggarannya gede nih. Berapa tuh? Dikorupsinya Emang nggak ada gede. tulisan? Enggak, belum. Astagfirullahaladzim. Enggak semua project itu dikorupsi Web. Lo jangan begitu. Sorry. Bercanda. Paling speknya diturunin. Iya. Ya, jadi itu kan kelihatannya, wih, kayak padat nih pinggirannya Iya. nih. Besi kali, asbes ternyata ntar ya. Ini sampai kalau di desainnya kan awannya biru Ntar bagus, coklat. sampai enggak awas. Enggak ada hubungannya sama spek ya. Goblok nih orang nih parah nih. Nih, Kalau ntar itu kita kan lihat. salah Anies. Enggak lah. Angin gak berKTP. Pak Anies katanya mau diangkat jadi itu Jadi apa? Dirut Jakpro. Oh iya. Iya, ntar coba kita lihat ya beritanya ya, Nah. kalau nggak salah ya. Ntar Tuh kita nih, bagus nih. Kayaknya emang fasilitas ini dah. Iya. JPO-nya lebar. Lebar. Lebar Iya. ya. Pakai lantai apa tuh? Berkilau banget di desainnya. Kayak ini kayak JPO yang LRT dari Revo ya. Bisa jadi. Itu bagus Nah, juga itu kan bagus itu? juga tuh. Bagus. Bagus juga ya. Bagus. Ini bisa Alhamdulillah jadi dah. buat spot foto-foto baru sih. Ah, Nice. Ada kipas angin juga di dalam. Tuh, iya, ada berapa itu? ada satu dong. Mereknya apa ada itu? 2 Daikin. Mungkin kipas angin Daikin ya? Hah? Gak ngerti Abang. Udah, ini urusan Miyako. mereka. Pasti yang murah. Nggak beli gitu Web. Crispo. Chris Yang mahal. Oh iya. Crispo yang mahal. Gila. Belinya di Asko. Yo, selain Asko di mana lagi, kayaknya Bang? Abis itu diturunin dah. Kayak speknya. Beli kan di stasiun ada tukang itu tuh Kipas, elektronik. lu pernah lihat kipas warteg gak? Ini kan hitam nih ini. Ntar yang pas kalau ini kan di desainnya hitam Bang kipasnya. Iya. Ntar kalau pas jadi warna putih, lu harus curiga itu kipas warteg. Tapi ini feeling gua kalau malam dia yang bersinar kayak di JPO Jakarta dah. Yo, Yang warna-warni gitu ya. Iya. Nggak kreatif. Kalau beneran kejadian gitu. Enggak, Orang mah apa masalahnya kayak- kok
jalannya jauh banget ya kalau didesain ya. Iya kayaknya ya. Enggak. Iya kan? Iya. Ya, mungkin biar nggak curam kali ya. Dan gua nggak tahu tuh apakah akan makan badan Jalan. ruko-ruko kecil Wah, yang itu kayak sulitnya di situ kayak Bang. itu bukan urusan kita. Yang penting harus ada udah Iya, janji. iya. Udah Benar. janji kan. Soalnya itu cukup curam memang. Ya. Soalnya jaraknya nggak terlalu lebar juga nih jalanannya. Ntar kita lihat gimana. Kayaknya nih tuh. proyeksinya stasiun Bekasi itu daerah sekitarnya mau dijadiin kayak model-model M Block gitu kali ya. Bisa jadi ya. Oh kayak ini kayak yang sekarang Di iya ya Jaksel. jadi iya Blok M Daerah Center kolektif. iya. Keren tuh kalau itu jadi mah, Bang. Kolektif kedubes doang. Oh iya, sorry. Kodubes kayaknya mau buka di JPO. Mas Witar. Ya itu ya kabar baiknya. Nih ada kabar lebih keren lagi. Ini jatuhnya enggak Nih. ini jatuhnya Di Bekasi kan kabar baik dan buruk sih. di Bekasi kan nggak punya kebun binatang kita. Ada, Bang, di Cibitung. Gimana? Ya itu ada, tapi bukan kebun binatang, justru itu. buaya. Iya. Lah, jangan-jangan. Jangan-jangan Jadi menurut info Bekasi yang hijau, lagi-lagi yang hijau ya. buaya muncul di Kali Bekasi. Agus Salim, damkar Tuh. masih di habitatnya. Asik. Tuh. Ini kayaknya damkar nih males evakuasi. Tapi jadi serem udah, juga ya. Nggak boleh gitu lu. Enggak, bercanda Pak damkar. Damkar lu. Tapi Tuh. ini hitungan buaya gede loh. Iya ya Tuh. Dan maksud gue yang banyak pertanyaan itu, Bang. Ini buaya betah banget hidup di Kali Bekasi itu kan yang notabene air limbah semua. Kalau gue curiga itu kayaknya penyelam pakai topping. Penyelam. Ngeprank ya. Prank. Ceritanya prankster. Aduh. Kok Friendster? Jauh. Tukang prank. Kok prank? Iya dari prank. Kocak nih Gimana? orang. Lu kocak. Nih. Kepala BPBD Kota Bekasi. Lu baca dah udah. Priyadi Santoso. Beliau ngomong katanya pihaknya udah meneruskan informasi kepada Dinas Pemadam Kebakaran. Terus kata Komandan Rescue Damkar, biarin aja boy, itu habitat nih. Benar. Gitu. Yang penting kita jangan ganggu. Jangan ganggu. Tapi kalau itu habitat ya pabrik-pabrik, kalau buang limbah jangan ke kali. Jangan ke Bekasi. kali. Iya, kasihan buayanya, Bang, karena ini buaya Bekasi tuh langka, Bang. Enggak sama masalahnya Kali Bekasi itu adalah sumber air PDAM. Nah, iya. Pernah nggak lu di rumah lu tahu-tahu Nemu tai buaya. enggak. Sedap. tapi gue pernah di masa masih tinggal di rumah di Bekasi. Mandi abis itu gatal-gatal badan gara-gara airnya bercampur limbah. Atau kayak ini kalau di TXT masih itu ada video orang buah keran kayak minum cappuccino. Iya. Katanya Tahiti. Tahiti. Kacau sih. Tapi ini ya kalaupun ditangkap jangan dibunuh tapi Iya. mungkin bisa direlokasi yang di Cibitung. tempat buaya ya. Penangkaran buaya Penangkaran Cibitung. buaya Cibitung. Kan ada lagu itu, dasar kau buaya Cibitung. Buntung. Lumayan. Tapi Bang, thank you. buaya ini tuh lagi sering muncul kan? Kan seminggu sebelum ini tuh berita ini naik, ada juga buaya juga, tapi daerah Bekasi Timur juga gitu. Jadi memang kayaknya buaya-buaya mulai gerah lah gitu kan dengan pemerintah Indonesia mulai gitu. gerah. Tapi Kayaknya gue harus ikut bersuara. nggak usah. Nggak. Nggak usah. Tapi ini nggak sih buayanya bisa jadi dia kan kemarin ada kiriman banjir Ya. semacam. Coba tau dia sebenarnya KTP-nya buayanya Bogor, dia ke Bekasi. Ya ada nggak potensi gitu? Nggak ada ya. Kayak yang Pak Anies pernah bilang, Apa nih? buaya tuh nggak ber-KTP. Waduh. Oke deh. Udah kita sudahi saja ya podcast ini ya. Nih dia kebanyakan makan gula. Tapi dari semua berita tadi yang menarik buat lo apa Web yang kita udah obrolin? Oh, gua sih ini transportasi sih. Ya itu juga. Karena mungkin kita kan udah lama Bang nggak denger isu transportasi ini tuh dibahas sama pemimpin, betul. apalagi ini tuh sampai pemimpin gubernur pun bahas gitu. Ya. Jadi angin segar aja buat kita sebagai warga Bekasi, khususnya lebih luasnya Jawa Barat gitu. Betul. Apalagi kan warga Bekasi semakin kesini semakin padat Ya. dan butuh transportasi. Masa Benar. setiap hari kita lihat di sosmed isinya macet. Iya. Dan gak cuma transportasi tapi ruas jalan kayaknya udah harus mulai Benar. diupdate, diperlebar, Benar. dibagusin. Tapi kalau udah diperlebar ada tiang telepon nih, jadi dipindahin ke pinggir juga. Jangan masih di tengah. Terus kabelnya Ya. jangan dibiarin tuh numpuk di situ. Iya. Jadinya instalasi seni, Mas. Betul.
Kocak nih yang Telkomsel itu ya. Enggak. Telkomsel tuh yang paling cepet jaringannya di Bekasi. Oh The maksudnya best. gitu. Iya. Tahu jaringannya. Yang Telkomsel mah nggak mungkin gitu. Gitu nggak mungkin dia. Tapi Gimana gitu. mau gede nih podcast ya salamu. Iya, tolol. Yaudah, terima kasih. Ngatain Pak Prabowo. Bukan. Siapa bro? Siap. Pak Teddy. Hormat Pak Teddy. Ya, udah ya. Udah sampai situ aja untuk Untuk update. episode kali ini ya. Po- Yang mau Dengerin kita di mana? dengerin Bang? kita Di YouTube dulu dah. di YouTube bisa ke Planet Bekasi Podcast. Nah, Di Spotify bisa ke Planet Bekasi Podcast. Nah. Kalau mau Di- follow-follow kita di mana? Se- Kalau Instagram Mas. di Planet Bekasi Podcast. Nah, Kalau di Twitter agak singkat nih. bukan Twitter, X. X. Ntar kita dimarahin Oh Mas iya, Elon sama Musk. Elon Musk. Iya. Sama Mas Elon Musk. Nah, bagus. Rima Plan- tuh ada rimanya, bagus. Planet Bekasi Pod. Nah, Oke. follow aja semuanya, bahkan teman-teman kalau punya kegelisahan di daerah, tapi Daerah tinggal harus di Bekasi Iya, ya. ntar orang Depok ngeluh ke kita kan. Iya, sono ngeluh Sono, sendiri. iya. Kalau ngeluh Depok mah ke PKS. Oh, Jangan ke sono. kita. CFD kita lebih keren. Iya. Tapi kita nggak ada Spiderman-nya sih. Di Depok ada. Dah, di Depok aja soang ada. Oh iya, lengkap ya. Iya, Covid ada di sana, Covid pertama. Covid pertama di sana. Ya, di-follow kalau mau curhat-curhat atau apa, bisa DM aja langsung. Kalau mau kirim. telepon sleep call ntar bisa Bang Rizky. enggak. Oh enggak. Enggak, Mau saya udah ka- punya istri. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Ya, pokoknya di-follow aja semuanya kalau mau kirim-kirim, bukan kirim-kirim salam sih, kayak Bang, di rumah gua ada kegelisahan ini di komplek apa Bekasi Ya, Timur atau apa segala Bang, macam. ini udah 40 tahun nih nggak dibenerin jalanan. Nah, Kita angkat di sini ya. Kita angkat di sini. Dan mohon ditunggu, ada banyak narsum-narsum keren yang akan Ya. kita ajak ngobrol. Ya, salah. Bahkan mungkin followers bisa kita ajak Bisa ngobrol kita kali ajak ya. curhat-curhat kan kita nggak tahu nih. Siapa tahu mungkin kita episode sis pedagang Pondok Gede kan mau direlokasi tuh, keluh kesahnya apa Benar, cerita di sini bisa banget. Pokoknya. Gitu. Pokoknya gitu ya, tolong di-follow. Di-follow juga Instagram pribadi kita. Apa tuh, Bang? Saya ada di @rizky RIZKYMRK 12. Wis, Rizky MRK 12. apa le? Mas Web apa Mas Web? Kalau saya BCA nomor rekeningnya Kok jadi saweria? Instagram uweb_alhafiz. Oke. Segitu dulu teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata. Karena salah kalimat. kita nggak ada maksud untuk menyinggung siapapun Betul. atau menjelek-jelekan siapapun. Karena kesempurnaan ini milik Allah. Yes, itu dia. Subhanallah. Dan Terima hanya kasih. under the backbone. Asik. lama banget gitu ya. Dan kita Gutawa juga jangan lupa. Nice. Dan siapa lagi? Dan Ah. sampai jumpa. Bye.